Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai ya masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu Kajen ketemu beberapa kiai Kajen. Ini rumah tenang gitu. Sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut itu, anda duit katut harta macam-macam. Normal. Mengenai kurang katut itu kelainan, biasa mau. Kalau wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh aneh. Mana seneng rasa kesampaian malah. Ya aneh ya loro. Ini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah nonton ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh itu rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, jadi madhum, jadi orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan, bok PKI itu madhum, orang madhum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam senimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan tasruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bebek kisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus. Saya itu lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue bawa 1 ribu injek-injek. Bos barangnya kayak duit, baru gue bawa injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pangeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madhum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madhum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madhum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja yang mesti benar teori kalau didolimi bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu udah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati, rokok, jadi simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran, itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Mansum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah nih Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah sawah dia mengerjakan dasar penghisap berjuis kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajat. Rata-rata ulama itu diangkat derajat. Baik pulau nantinya mampan rugen apa ya nurut. Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang mampan rugen takkan dia tahu mutofa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buah. Ayo, sing mereka apa tak menjadi semua bro. Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleh. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak setaono pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, merokok. Makanya brosuwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana mut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam-macam. Macam-macam misalnya mubalagh, misal mukarram, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam tempel mulai. Yang PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Yang untuk duit keturunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, sudah lagi urunan kaum jile-jile, gue mulai dari kemangan greget. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimatul haqqin wa kalimatul bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu mulai kalau subuh nara atau izin dulu ini ampun soalku kuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis Gus Bayu apa tenang. Barang tak baru sebelum Gus Bayu anti sosial repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nafiyah wa aliyah nafiyah wa aliyah nafiyah insyaallah ta'ala minal. Oleh dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi, rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Fasilitasi Joko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab.
Gue tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Firaun. Pakai uangnya Firaun. Dan Firaun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Firaun iman, kata Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Firaun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya, kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan. Ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijauh urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, lah ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tahu itu senang. Kalau pulau itu kadang-kadang senang, kayak santri senggerah roda pulau, TV itu rapi kaki, lo ya api. Saya tak pemain lah, sementing kalian ngaji lima, salah nih kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena sambil cinta. Kalau agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Terus gak kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kira aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gedengnya semua. Jadi utama orang kerja majnun fil harus pokoknya pikirannya harus majnun fil harus terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi kalau nggak usah gedeng tenan pokoknya. Majnun fil jadi otaknya sudah error tapi nopo filah. Pulau itu makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan kemana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan ya. Sing servisnya kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Makanya disebut kul falillahi wa hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Kalau
nopo. Pulau dulu termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan hasil silaturahmi musuhnya, tapi itu berlebihan. Tadi yang jauh ngaji sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan berkumpul anakku bersoanin dari kampung aja, begini maksudnya karena itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, mirip kalimat Tuhan aliyana waliana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting, tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambutkan, bertarian masjid mudan terjebak, dari itu nunjuk Quran, uang rakok berambutkan, wes, karena dia overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangeran ayo, nyabu sidik juga, ayo nyanyi opong. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi itu, ini amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan kok qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Supaya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Ini misalnya terpaksa ngomong masjidnya benar setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei, Islam nari, Kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi simple. Ya caranya gampang ya tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin. No cukup jadi, orang cara ini. Saya ini lemah jadi manusia, orang. Maka saya iman. Pokoknya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas dengan Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati itu rano mopo, rano swarga, rano neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Coba rano neraka, rano swarga. Jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak rano neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya betul juga. Saking cerdas sih. Lo apal kata-katanya sih tidak. Inka nama taku lo hakon, fakot takhollastu wa takhollasna. Fakot takhollasta wa takhollasna. Masuk ben ora ono hisab. Rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Lama podo-podo bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Ulama itu saja kudu cakep elek, cuma ora ulama terjaran ngendikan. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ora barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diopong geni susah ya, kan jurah panas semuanya materi ini setan kok geni diopong geni ya kok. Ya ini sekarang mau yang kemelek lemah sahur rai ini, orang mau pilih, lu boleh, gue cari kalau materi lemah kok loh. Tapi kalau orang cover mau, jadi ini ada ajaran ulama senyap kemelek, tapi kok nak gue tetap ulama dari yang tiga. Nah yo, saking mangkli ulama, wow, mau sing takut disahuri loh, ulama. Gue kok lemah, nek lemah kok tunggu. Jadi lama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang lama itu Abdul bin Abbas notok gurunya berarti
Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad itu berapa jam nggak dipenuhi? Mentang, padahal hubungan kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Gila, cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji bagi ya, kita sini terus rapati di wong nom itu. Lagi ini api, monggo mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik seperti mengang kiai singkot apa itu rapati berkenal bukan apa-apa. Dia berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin anak ya, karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul walillahil hujjatul baligh atau istilah watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir, jawabin kul atuhajuna nafillah wa rabbuna wa rabbukum malana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham tidak maksudnya? Begitu nak orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika. Karena kemana-mana dia kampanye. Kalau orang Yahudi itu madlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia tidak tinggi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kujal al-haqq wa zaqal jadi kujal al-haqq wa ma yubdil batil wa ma yuhid. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit gue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani gue, mungkin Yesus pengiran lagi yang bumi. Oh enak mengirani bumi ramelok, ya. Mestinya gue tetap anut sing utang nggak bayar lah, gue sakliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi rambayar aja, anut sing ngekei wae, karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Bukan kalau rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma ketemu busuk kualat. Serah busuk, kowe lah yo ora iso hujah dadi kan. Bukan itu ahli hadis, orang busuk wow. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang, fenomena ilayobin. Ya, latihlah kebenaran.